Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Elma Nur Afifah NIM 201190072 dan teman saya yang bernama Imro'atul Qoni'ah dengan NIM 201190102. Nah, di sini kami akan mempresentasikan konsep etika profesi keguruan. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita akan membahas apa itu makna profesi. Nah, profesi sendiri menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menentukan keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Hal ini dikemukakan oleh Supradi. Kemudian menurut World Confederation of Organization for Teaching Profession, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi, yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri dan menuntut tingkat kearifan atau kesadaran serta pertimbangan pribadi yang lebih tinggi. Nah, artinya profesi ini merupakan suatu pekerjaan yang memiliki jabatan tertinggi yang bisa diraih dengan proses perguruan tinggi atau didapat dengan proses pendidikan tinggi. Baiklah, kemudian apa saja ciri-ciri profesi? Ciri-ciri profesi yang pertama ada profesi adalah sebuah panggilan jiwa. Kemudian fungsinya telah terumuskan dengan jelas, yaitu berfungsi untuk bertanggung jawab sesuai dengan profesi yang diambilnya atau pekerjaannya. Kemudian menetapkan persyaratan-persyaratan minimal untuk dapat melakukan, yaitu kualifikasi pendidikan, pengalaman, serta keterampilannya. Yang keempat adalah mengenakan disiplin kepada seluruh anggotanya dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Artinya apa? Jika kita punya profesi, kita harus disiplin kepada seluruh anggotanya. Anggota juga disiplin, kita disiplin, semuanya harus disiplin. Dan tidak ada campur tangan dari kekuasaan lainnya. Artinya, jika profesi ini adalah kekuasaan dari si ini, jika profesi yang lain adalah kekuasaan yang lain. Kemudian yang kelima adalah berusaha meningkatkan status ekonomi dari para anggotanya. Nah, artinya apa? Dengan profesi atau pekerjaan ini adalah berguna untuk meningkatkan ekonominya, memberikan ekonomi yang lebih baik dan lebih baik. Kemudian yang keenam adalah terbentuk dari disiplin intelektual masyarakat terpelajar dengan anggota-anggota dan terorganisasi. Nah, artinya dengan profesi ini harus dilakukan disiplin intelektual. Kemudian dengan masyarakat yang terpelajar, yaitu dia adalah seorang yang terpelajar berperguruan tinggi atau berpendidikan tinggi. Kemudian apa saja syarat-syarat dari profesi guru? Yang pertama adalah administratif, yaitu guru adalah warga negara Indonesia, usia tidak kurang dari 18 tahun, berkelakuan baik, mengajukan surat permohonan. Yang kedua adalah teknis. Apa saja? Teknis ini berarti dia guru adalah memiliki ijazah pendidikan, menguasai teknik belajar, terampil dalam mendesain program, kemudian memiliki motivasi serta cita-cita untuk memajukan pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah psikis, sehat rohani, dewasa dalam berpikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, sopan, memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen, dan memiliki jiwa pengabdian. Yang keempat adalah fisik, yaitu berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang memungkinkan mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki gejala penyakit yang menular, dan berpenampilan bersih, rapi, dan sopan. Kemudian yang kelima adalah mental, dapat mengabdi dan mencintai pada tugas jabatan sebagai seorang guru, bermental Pancasila, dan bersikap hidup demokratis. Kemudian yang keenam adalah moral, mempunyai sifat sosial dan budi pekerti yang luhur, sanggup berbuat kebajikan, bertingkah laku yang baik agar pantas menjadi panutan untuk peserta didiknya dan orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada etika profesi keguruan.
Nah, etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan, adab, atau cara hidup. Nah, maka etika adalah tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian apa itu profesi? Profesi hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena dalam arti biasa orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tersebut. Kemudian, etika profesi adalah spesifikasi norma-norma yang bersifat konkret dan praktis bagi seseorang dalam ruang lingkup profesinya. Dapat juga berarti prinsip-prinsip atau norma-norma kesusilaan yang merupakan pedoman bagi sikap dan tingkah laku anggota suatu profesi. Nah, norma-norma di sini yang dimaksud adalah pelayanan menyangkut apa yang baik dan benar, mengakui dan menghormati norma-norma masyarakat, kesadaran untuk mengembangkan diri dan profesi, bekerja sama dengan anggota profesi di kalangan sendiri atau dengan organisasi profesi lainnya, melakukan tanggung jawab sebagai seorang profesional seutuhnya. Maka dari itu, etika profesi keguruan adalah ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan yang merupakan pedoman bagi guru yang merupakan tugas di bidang keguruan. Nah, ada apa saja prinsipnya? Prinsip pertama, seorang guru harus bertanggung jawab. Kemudian adil, artinya memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Kemudian yang ketiga adalah otonomi, yaitu menuntut kaum profesional untuk memiliki dan memberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Saya Imratul Qoniah, NIM 2011-9102 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan subbab D dan subbab E, yaitu tentang kode etik guru dan urgensinya, dan juga tentang supervisi dan pembinaan guru. Langsung saja yang pertama, kode etik guru dan urgensinya. Guru harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang sangat terhormat, terlindungi, termartabat, dan mulia. Karena itu mereka harus menjunjung tinggi etika profesi. Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman serta berakhlakul mulia, sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, serta beradab. Selanjutnya yaitu tentang urgensi dari kode etik ini, yaitu dengan adanya etika profesi guru tersebut, guru dapat memilih memutuskan perilaku yang paling baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian akan tercipta suatu pola-pola hubungan antar murid-murid dan juga dalam hubungan guru dengan masyarakat yang baik dan harmonis, seperti saling menghormati, saling menghargai, tolong-menolong, dan sebagainya. Sebab selanjutnya yaitu tentang supervisi dan pembinaan guru. Apa sih supervisi itu? Supervisi adalah berasal dari bahasa Inggris to supervise atau mengawasi. Menurut Merriam-Webster disebutkan bahwa supervisi merupakan a critical watching and directing. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu superior dan vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai expert dan superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Selanjutnya, supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan guna membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Pembinaan berasal dari kata bina, yaitu membangun, mendirikan. Pembinaan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses atau sistem cara membina. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.